Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Mat HL Channel, Matematika Home Learning. Pada kesempatan ini, Mat HL Channel akan membahas mengenai turunan fungsi aljabar. Jadi, turunan fungsi aljabar ini susah-susah gampang. Yang penting kita tahu konsep teori dan cara pengerjaannya akan menjadi mudah. Jadi di sini akan diberikan teori singkat, kunci-kunci teorinya, kemudian soal dan pembahasan. Video ini akan dibagi dalam dua sesi, yaitu dua sesi video bagian 1 dan bagian 2. Untuk turunan, teori yang pertama ini adalah saya catatkan 9 pokok teori konsep turunan yang paling sering digunakan dan keluar dalam soal-soal di bab turunan. Yang pertama, untuk Y sama dengan A, ya, atau bisa saja X sama dengan A. Nah, ini hanya notasi ya. Jadi saya sini menggunakan notasi Y. Y sama dengan A, maka turunannya adalah 0 ya. Kemudian Y sama dengan X pangkat N, maka turunannya adalah N dikalikan X pangkatkan N-1. Jadi N di sini maju ke depan, kemudian ini dikurangi 1. Kemudian yang ketiga, jika Y sama dengan A kali X pangkat N, maka turunannya adalah N dikali A kali X pangkat N-1. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, jika ini perjumlahan atau pengurangan, misalkan dari sebuah fungsi, fungsi U dalam kurung X, penjumlahan atau pengurangan dengan V dari X, maka turunannya adalah turunan dari masing-masing fungsi itu ya. Kemudian penjumlahan dan pengurangannya disesuaikan dengan soal. Kemudian jika ada soal Y sama dengan ln X, maka artinya adalah turunannya adalah 1/X. Selanjutnya, untuk yang keenam, jika Y sama dengan ln fungsi dari X, maka kita menggunakan teori yang kelima tadi ya. Jadi 1 per fungsi dari X dikalikan turunan dari fungsi X ini. Yaitu teorinya yang keenam. Kemudian yang ketujuh, teorinya di sini ada fungsi dari X dipangkatkan N ya. Maka turunan dari Y sama dengan N kali fungsi X pangkatkan N-1, jangan lupa kemudian dikalikan dengan turunan dari fungsi X itu ya, turunan dari fungsi X-nya. Kemudian jika perkalian fungsi X dengan UX ya, dengan VX, maka turunannya adalah jadi V kali turunan dari U ditambah U kali turunan dari V. Jadi mudahnya seperti itu. Kemudian kalau pembagian fungsi di aljabar bagaimana? Kalau pembagian fungsi U dalam kurung X per V sama dengan X, maka turunannya adalah, ingat kita V dulu ya, V dikali turunan dari U ditambah U dikali turunan dari V per V kuadrat ya. Jadi rumusnya itu teori yang dapat kita pegang, sehingga nanti di sini saya akan mengerjakan 5 soal ya. Kita akan bahas 5 soal. Jadi prinsipnya menggunakan 9 teori turunan ini. Jadi kalau teori 1 sampai 9 ini mudah-mudahan teman-teman, adik-adik semua bisa menghafalkan, syukur-syukur bisa memahami ya. Jadi ingat, jadi ketika soal ini, harus begini. Kalau udah paham, tidak akan lupa ya. Tapi kalau dihafal, bisa saja lupa. Jadi memahami akan lebih baik. Baik, kita langsung saja ke contoh soal. Jadi contoh soal yang pertama, di sini ditanyakan, turunan dari Y sama dengan X pangkat 3 min 2X pangkat 2 kurangi 1/3X plus 9 ya. Jadi ini kalau sudah nomor 1 ini sudah kombinasi ya dari rule-rule tadi, konsep-konsep turunan tadi. Jadi caranya adalah Y sama dengan, jadi ini kan 3-nya maju ke depan, 3 kali X, 3 min 1 ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi 3X kali 3 min 1 dikurangi
2 dikali 2x ya. Tadinya ini 2 ya, dikurangi 1 ya. Dikurangi, ini kan sama dengan 1 ya. Boleh kita tuliskan, boleh tidak. Jadi kalau dikalikan ke depan berarti jadi min tetap ya, 1/3 kali x 1 ya, min 1 ya. Nah kalau plus 9, kalau tadi bila Y sama dengan A, maka turunannya adalah kosong, berarti kosong ya. Jadi ini saya berikan gini ya, turunan dari Y ya. Fungsi turunan dari Y sama dengan ya, sudah kita bisa operasikan ya, berarti 3x pangkat 2 min 4x min 1/3 ya. X pangkat 0 ya, bilangan dipangkatkan 0 itu sama dengan 1 ya. Jadi kalau dikalikan dengan 1/3 jadi tetap 1/3 ya. Jadi turunan dari Y sama dengan X pangkat 3 min 2X pangkat 2 min 1/3 X plus 9 adalah 3X pangkat 2 min 4X min 1/3. Jadi jawabannya adalah ini. Sudah sampai sini sudah kita peroleh ya. Jadi sudah selesai mengerjakannya. Jadi jawabannya ini. Jadi cukup mudah untuk nomor 1 ya. Jadi sini ada kombinasi-kombinasi yang masih sederhana. Kemudian kita lanjutkan ke latihan soal yang nomor 2. Di nomor 2 ini ditanyakan turunan dari fungsi Y sama dengan 1/x pangkat 3 ditambah X pangkat 2 min 10. Kalau menemukan soal seperti ini, cara yang paling mudah adalah kita dalam bentuk lainnya, tuliskan dalam bentuk lain. Jadi Y sama dengan, kalau 1/x pangkat 3 itu sama dengan X pangkat min 3 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi prinsipnya ini adalah prinsip dasar di matematika ya. Kalau misalkan bagaimana kalau 2/x pangkat 2 itu sama dengan bagaimana? Sama dengan 2 dikali X pangkat min 2. Sama ya. Jadi kalau X, suatu bilangan X atau Y pangkatnya positif di bawah menjadi penyebut, kalau naik ke atas menjadi pangkatnya menjadi negatif ya. Ini artinya X pangkat min 3 sama dengan 1/X pangkat 3. Jadi prinsipnya seperti itu. Itu teori ini akan dipakai terus ke depannya, sehingga ini harus diperhatikan ya, yang per ini ya. Karena ini kan memudahkan kita untuk mencari turunan. Kalau kita buatkan seperti ini. Plus X pangkat 2 kemudian min 10 ya. Kalau sudah seperti ini, untuk mencari turunannya tidaklah sulit ya. Jadi turunan dari Y sama dengan, jadi maju ke depan ya, min 3X min 3 dikurangi 1 ya, plus X pangkat 2 min 1. Min, kalau ini adalah 0 ya, karena sesuai dengan teori yang pertama tadi ya, dasar teori yang pertama. Berarti sudah kita bisa peroleh ya, turunan dari Y sama dengan min 3 kali X, min 3 min 1 sama dengan min 4 ya, plus 2 min 1 jadi 1, berarti langsung saja seperti ini ya. Jadi min 3X pangkat 4 plus oh ini 2 ya, maaf keliru ya, ini 2 ya, berarti sini ya, maaf keliru ya, 2 ya, 2. Nah, jadi harus teliti ya. Terima kasih yang sudah mengingatkan ya. Jadi ini 2X pangkat 1 ya. Jadi sudah sampai sini sudah selesai ya. Kalau misalkan nanti di soal ada pilihan ganda,
soal pilihan ganda bisa saja jawabannya kok nggak ada ini, bisa saja ya kalau kita mau tuliskan dalam bentuk lain ya, boleh saja misalkan fungsi dari Y kita kembalikan yang ke per itu ya, sama dengan min 3 dikali per X pangkat 4 ya, plus 2X ya. Jadi di sini, ini sudah benar sampai ke sini, kalau sampai sini juga udah benar ya. Oke, jadi kalau pilihan ganda nanti alternatifnya sama dengan dijabarkan dalam bentuk lain, itu uniknya kalau kita mengerjakan pilihan ganda. Kalau uraian sampai sini saja sudah benar ya. Jadi itu yang soal nomor 2. Selanjutnya kita beralih ke soal selanjutnya ya, soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini ditanyakan turunan dari Y sama dengan 3X per akar 4X. Nah, ini juga kita harus membuat dalam bentuk lain juga. Supaya apa tujuannya? Agar memudahkan kita untuk mencari turunannya. Jadi, kita tuliskan dalam bentuk lain ya. Y sama dengan 3X dikalikan. Ini, oke. Untuk supaya nggak bingung ya, masih per dulu ya. Jadi, akar 4X sama dengan 4X pangkat setengah ya. Nah, pangkat setengah ya. Nah, ini ya. Jadi ini harus hati-hati ya. Jadi ini kalau nggak ada tanda di atas ini berarti artinya pangkat 2. Kalau di sini ada 3, berarti pangkat 3. Kalau misalkan ada 4, berarti pangkat 4. Dan seterusnya. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk lain, akar 4X sama dengan 4X dipangkatkan setengah ya. Boleh kita tulis dalam naikkan ke atas seperti tadi ya. Y sama dengan 3X ya, dikalikan 4X. Kalau naik ke atas menjadi min ya. Pangkat min setengah ya. Begitu caranya. Pangkat min setengah. Oke. Kalau ininya mau dikeluarkan 4-nya boleh juga ya. Kalau ininya mau dikeluarkan atau kalau langsung juga boleh ya. Jadi misalkan Y sama dengan 3 kali 4 ya. 3 kali 4 sama dengan 12 ya. Kemudian X ya. Jadi di sini kan sama dengan X pangkat 1 ya. Pangkat 1 min setengah ya. Jadi boleh kita tuliskan lagi Y sama dengan 12 X pangkat setengah ya, jadi positif ya. Jadi pangkatnya jadi positif. Jadi seperti itu ya. Jadi pangkat setengah. Kira-kira ada yang keliru nggak ya kalau dari seperti ini? Nah ini kalau kita mau keluarkan dulu, oh berarti ini keluarkan dulu ya. Ya, 3X per akar 4 itu, oh tapi udah benar ya. Nanti kalau ada yang keliru, nanti boleh dituliskan di kolom komentar ya. Jadi kita sesuai teori ya, kita menuliskan seperti ini ya. Jadi Y sama dengan 12X pangkat 2. Jadi kalau turunan dari Y ya sama dengan, berarti setengah dikalikan 12 berarti 6 ya. Tulis, jabarkan saja ya. Setengah kali 12 X pangkat setengah min 1 ya. Jadi turunan dari Y sama dengan setengah kali 12 adalah 6. Kemudian X setengah min 1 sama dengan min setengah ya.
Kalau boleh tuliskan ulang dalam bentuk lain juga bisa ya. Jadi sama dengan 6 per X pangkat setengah ya. Atau boleh dalam bentuk lain juga 6 per akar X ya. Jadi begitu cara pengerjaannya. Kita kalau sudah sampai sini, ini juga sampai ke sini udah betul ya sebenarnya ya. Oke. Jadi begitu untuk pembahasan soal nomor 3. Selanjutnya kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Nomor 4 di sini ditanyakan turunan dari Y sama dengan dalam kurung X pangkat 2 ditambah 2X plus 3 dipangkatkan 3 ya. Ini jadi fungsi yang dipangkatkan N ya. Jadi cara penurunannya bagaimana? Kalau soal seperti ini kita bisa langsung ya turunkan untuk fungsi Y sama dengan ini naik ke depan ya 3 dikalikan X pangkat 2 ditambah 2X plus 3 dipangkatkan 3 min 1. Jadi kalau sesuai dengan konsep yang tadi disampaikan di awal, berarti masih dikalikan dengan turunan dari fungsinya ya. Turunan dari fungsi ini adalah yang di dalam kurung ya. Dikalikan turunan dari berarti 2X 2 min 1 ya ditambah 2X1 min 1 ditambah 0 ya. Kalau kita tulis lagi menjadi 3 dalam kurung X pangkat 2 ditambah 2X plus 3 tutup kurung ini pangkat 2 ya dikalikan dalam kurung 2X plus ini X pangkat 1 min 1 kan X pangkat 0 sama dengan 1 ya, bilangan pangkat 0 sama dengan 1. Jadi kita boleh kita tuliskan sama dengan plus 2 ya. Kemudian tutup kurung. Sampai sini. Apakah sudah selesai belum? Nanti kita bisa operasikan ya. 3 kalikan ke sini saja juga bisa ya. Jadi 3 kali 2X sama dengan 6X. Kemudian 3 kali plus 2 sama dengan plus 6 ya. Tutup kurung. Dikalikan dengan X kuadrat plus 2X plus 3 ya. Jadi sampai sini sudah betul ya. Kalau mau dijabarkan juga bisa ya. Jadi 6X dikalikan masing-masing 6X kali X kuadrat, kemudian dikalikan 2X, kemudian dikalikan 3, tambah 6, lanjutkan ke X kuadrat, plus 6 kali 2X, dan seterusnya. Jadi yang penting prinsipnya kita sudah tahu, tinggal nanti diselesaikan perkalian seperti biasa. Nanti teman-teman bisa latihan sendiri mengalihkan untuk yang seperti ini. Ini saya kira ini sudah cukup mudah ya. Kemudian kita lanjutkan saja ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini seperti ini ya. Kira-kira kalau melihat seperti ini apa yang dapat dibayangkan oleh adik-adik dan teman-teman semua. Jadi di sini tanyakan turunan dari Y sama dengan akar 3 dari fungsi 3X min 4 dikuadratkan. Ini cukup kompleks ya. Kalau supaya tidak kesulitan, kita tuliskan dalam bentuk lain. Jadi ini sama dengan Y sama dengan, kalau seperti ini boleh saya tuliskan ya. Jadi dalam kurung 3X min 4 pangkat 2 dikalikan, kalau pangkat kan ini akar 3. Kalau akar 2 pangkat setengah, kalau akar 3 berarti pangkat 1/3 ya. Jadi kalau saya tuliskan ulang, Y sama dengan 3X min 4 pangkat 2/3. Ya, sampai sini sudah jelas ya. Nah, caranya turunannya tinggal kita turunkan saja ya. Turunannya adalah ini berarti 2/3 ya. 2/3 dikalikan 3X min 4
pangkat 2/3 min 1. Ya. Kemudian dikalikan karena ini adalah fungsi yang dipangkatkan, berarti dikalikan dengan turunan dari ini ya, dalam fungsi ya, berarti 3x pangkat 1 min 1 dikurangi 4 adalah 0 ya. Oke, kita tulis lagi, turunan dari Y sama dengan 2/3 dikalikan 3x min 4 ya, pangkat 2/3 min 1 ya, 2/3 min 1 itu sama dengan 2/3 dikurangi 3/3 sama dengan itu ya. Jadi kita penyebutnya samakan untuk memudahkan, berarti artinya min 1/3 ya, pangkat min 1/3. Oke, dikalikan 3 kali x pangkat 1 min 1 kan 0 ya, jadi 1 ya, kali 3 ya. Boleh kita tuliskan lagi, masih bisa kita kerjakan ya. Berarti ini 3 dikali 2/3 ya, berarti 3 kali 2 6, 6 bagi 3 sama dengan 2 ya, dikalikan 3x min 4 pangkat min 1/3. Sampai sini juga udah benar ya. Kalau mau dituliskan dalam bentuk lain boleh ya. Ya, boleh. Misalkan seperti ini ya. Oke, berarti boleh juga 2 per, ini angka, kalau ditulis berapa boleh ya, akar 3x min 4. Akarnya akar berapa? Akar 3. Sampai sini juga boleh ya. Sampai sini juga udah betul ya. Nah, itu yang soal nomor 5. Ya, demikian untuk teori konsep dasar turunan fungsi aljabar beserta 5 contoh soal dan pembahasannya. Silakan untuk teman-teman bila ada tadi dalam pengerjaan saya yang keliru boleh diingatkan di kolom komentar ya. Kemudian untuk teman-teman supaya tidak ketinggalan pemberitahuan video-video terbaru dari Mata L Channel, silakan klik tombol merah di bawah, klik subscribe, dan jangan lupa aktifkan gambar loncengnya ya. Silakan like, comment, and share untuk memberi kesempatan pada teman-teman yang lain. Silakan tunggu video yang kedua, turunan fungsi aljabar, teori dan soal dan pembahasan yang video bagian kedua. Sekian, terima kasih. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.